air matanya mamanya Joshua itu menggerakkan Satgas surga, bukan Satgasus merah putih lagi. Tapi Satgas surga itu bergerak ketika dia meraung, dia minta tolong kepada Tuhan, dan air matanya jatuh sebagai orang yang sangat menderita, yang paling teraniaya, yang paling terzolimi. Ketika anaknya pulang dalam keadaan mati, tangisannya itu membelah langit dalam arti yang sangat spiritual, sehingga menembus batas ya. Yeah. Jadi dia menembus ke hati semua orang yang masih punya nurani. Kita akan bisa melihat lebih transparan, lebih berkeadilan, karena yang menjadi sebetulnya prioritas dan pikiran saya adalah perasaan ibunya Joshua dan keluarganya yang sudah 50 hari menanti supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Jadi macam-macam lah. Jadi, dan ini kita ini kan juga menyebarkan ide-ide dan pembelajaran kepada masyarakat, ya kan? Ya podcast begini kan kita tidak sedang ngomong sensasi, kita tidak ngomong tentang Lamborghini, ya kan? Tidak tentang flexing. Iya kan? Jadi kita ngomong tentang sesuatu yang penting sebenarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat sangat penting, sangat penting. Tapi lucunya yang begini-begini yang disasar, ya kan? Dilapor-laporin sebagai channel yang menghasut, ya kan. Tapi untungnya zaman Joshua ini buzzer tuh kurang, dia mati angin nih kayaknya nih. Mati angin lah, karena kan yang dilawan ya Batak-Batak yang Kristen dan tidak bisa dicap teroris. Itu ternyata sekarang kejadian Joshua ini melampaui batas agama, batas suku, dan juga batas-batas sosial strata. Iya. Batas sara lah. Iya kan, suku agama ras antar golongan. Iya, suku agama ras antar golongan. Iya. Dan juga strata sosialnya itu dari paling atas sampai paling bawah nih. Ngikutin dari ibu-ibu jet set sampai ke tukang sayur. Bener nggak, Manu? Iya. Manu bilang, Bu, tadi di rumah saya ada tahlilan 100 harian, semua orang di tahlilan tuh ngedoain Bu Irma, katanya gitu. Alhamdulillah. Terus diceritain, ya kan, yang lagi ibadah di Kalimantan, kami beribadah dan kami semua mendoakan. Saya bilang alhamdulillah. Jadi bagaimana orang mendoakan dari hati itu, karena ini saya percaya ini satu nih ya. Kenapa nih kita ini menjadi bersatu dalam kebaikan? Air matanya mamanya Joshua itu, itu menggerakkan Satgas surga, bukan Satgasus merah putih lagi. Tapi Satgas surga itu bergerak ketika dia meraung, dia minta tolong kepada Tuhan, dan air matanya jatuh sebagai orang yang sangat menderita, yang paling teraniaya, yang paling terzolimi. Ketika anaknya pulang dalam keadaan mati dan penuh dengan luka-luka, tangisannya itu membelah langit dalam arti yang sangat spiritual, sehingga menembus batas ya. Jadi dia menembus ke hati semua orang yang masih punya nurani. Nggak peduli sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, satu lagi apa? Antar golongan. Kan ada golongan menengah. Sara. Iya bener ya. Jadi bener-bener antar golongan. Iya, ada golongan menengah, golongan bawah. Tukang sayur aja nanyain. Golongan ekonomi. Dan yang membahagiakan saya tuh apa sebenarnya, Dinda?
Pergilah kita ke puncak, saya sama ibu-ibu Aska nih, ibu-ibu Al Azhar Kemang. Di puncak situ itu semua tukang Gojek sama satpam itu ibu rambut putih, ibu rambut putih. Ibu rambut putih, kalau nggak ibu TikTok, kalau nggak dibilang ibu, berarti polisi itu atasannya hukum ya Bu ya. Bayangin loh, ngelihat apa namanya tuh akar rumput berbicara seperti itu, buat saya tuh Nah, sebuah sekarang pertanyaannya adalah penghiburan besar dari kalau kita pencapaian bicara besar. people voice ya kan, udah polisi kan tahu yang punya suara hati nurani itu kan siapa gitu. Jadi kalau misalnya kalau anggota DPR puji-puji polisi, puji-puji Kapolri dan lain sebagainya, udahlah itu biasa. Dengarkan people voice ya kan. Betul. Aduh, Allahu Akbar ya kan. Itu apa namanya, rasa sayang diungkapkan sama pujian seperti itu, buat saya itu hadiah yang tidak ternilai, nggak ternilai sama uang. Saya mau bayar teh manis nggak boleh, saya mau beli makanan, ibu bawa aja makanannya. Saya sampai gini, saya bikin apa untuk ibu? Dia bilang, ibu bikin saya jadi paham, jadi saya sekarang nggak takut lagi sama polisi. Memang betul kita nggak boleh takut sama polisi. Polisi yang mesti takut sama rakyat. Yeah. Jadi sebenarnya bukan takut sih, rakyat tuh harus mencintai kepolisian, mencintai polisi. Jadi kalau ngelihat polisi tuh senang, senang, pengen meluk, pengen bawain makanan gitu. Iya. Jadi nggak boleh rasa yang sebaliknya, because fear will not take us anywhere. Iya. Jadi menurut saya membahagiakan sih, bener-bener melihat. Apalagi akan lebih Di akar membahagiakan rumput itu kalau tadi Yunda bikin sebuah program yang memungkinkan orang mengadu. Karena sekarang ini kan saluran mampet, ya kan? Jadi tidak banyak di orang DPR nggak didengerin ya. Iya, dan juga tidak banyak juga misalnya YouTube, ya kan? Berani. Nah, Yunda punya legitimasi untuk itu. Gitu. Sebagai orang yang berambut putih ya. Enggak, kita kan ada division of labor. Orang punya wibawa. What is the power? What is gitu. Betul. Kalau saya kan bicara mengenai tata kelola negara, tata kelola negara, gitu. betul. Nah, Yunda ngomong di sana. Nah, semakin banyak YouTuber yang begitu, ya kan, yang memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengadu dan lain sebagainya, negara akan lebih sehat. Tentu saja. Gitu. Karena semua menuju ke arah perbaikan, ya kan. Nanti ada YouTuber yang spesialisasinya laporan polisi kan gitu. Ada YouTuber yang spesialisasinya laporan tentang lingkungan misalnya. Iya. Kan lebih sehat. Keren. Jadi kerjaan pemerintah itu hanya memfasilitasi, karena masyarakat yang berdaya itu membuat negara itu menjadi maju. Kalau masyarakat sudah berdaya, kayak di Singapura, di Norway, di Jepang itu nggak kelihatan polisi. Iya, nggak ada. Jadi dia karena masyarakatnya sudah sadar tertib sendiri, sadar lingkungan, buang sadar sampahnya hukum, nggak sembarangan sendiri. Gitulah kira-kira. Cuman memang kalau perilaku mafia ini memang selalu dia butuh masyarakat yang nggak sehat. Iya, masyarakat yang ketakutan, masyarakat yang tidak sehat, dan masyarakat yang bisa dibanderol juga. Iya. Contoh misalnya perjudian itu. Perjudian itu selalu membutuhkan masyarakat yang butuh percentengan. Iyalah. Kalau nggak ada centeng, itu dia takut nanti judinya diapain. Nah, itu akhirnya yang terjadi adalah uang judi itu mengalir kemana-mana buat petugas. Betul. Yunda, kita zalim juga kepada Yunda saya ya. Tadi hari sudah berganti. Tadi 1 jam, ya kan? Sekarang 1 jam lagi. 2 hours ya. Pertanyaannya sudah terjawab lah ya, sebagian yang dipilih ya. Nanti gampang. Begitu saya online, saya akan bahas tentang Irma Huta Barat, ya kan? Gini, tolong dong Bu Irma diundang lagi. Nah, baru saya bilang, Bu Irma harus undang lagi, ya, dia harus kesini lagi. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diklarifikasi gini. Salah satunya dia nanya, itu rambutnya asli apa enggak? Asli. Original ya. Oke, terima kasih banyak. Closing statement, Yunda. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya malam nih udah ya, saya berharap bahwa para netizen menjadi lebih berani untuk mengemukakan ide-ide dan ekspresi, dan saya berterima kasih. Ini pertama kali saya podcast datang ke studio orang, karena biasanya di Zoom. Jadi ini adalah perdana.
Satu kehormatan buat saya, kehormatan juga buat adindaku tercinta Refli. Saya pikir urusan yang tadi ditanyakan masalah Joshua ini kita harus mengawalnya karena urusan pertama ini menjadi penting karena polisi adalah garda pertama dalam penegakan hukum. Nanti kita akan berurusan dengan kejaksaan dan kehakiman dan semoga dalam proses-proses ini kita akan bisa melihat lebih transparan, lebih berkeadilan karena yang menjadi sebetulnya prioritas dan pikiran saya adalah perasaan ibunya Joshua dan keluarganya yang sudah 50 hari menanti supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Saya pikir netizen itu telah memberikan banyak support dan memberikan banyak masukan. Saya juga merasa berterima kasih saya diundang di podcast ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah
Dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.